Jumpa lagi juga TV. Banyak pertanyaan ke kami mengenai prosesor Intel Core generasi ke-11 di laptop yang tipis tapi yang Core i3-nya. Ya, dari kemarin kita ngetes Core i5, Core i7, Core i3-nya mana? Nah, ini yang Core i3. Ya, yang di samping saya ini adalah sebuah Lenovo IdeaPad Flex 5i dengan Core i3 1115G4, 1115G4. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai prosesor Intel Core i3 1115G4 atau Intel Core i3 Tiger Lake termurah. Iya. Cuman kali ini kita akan tes gamingnya aja dulu ya. Karena kan katanya Tiger Lake ini kuatnya di grafiknya. Ya, tapi ini G4, ini bukan G7. Kalau yang di Core i5, Core i7 itu G7, ini G4-nya. Kalau yang dulu sih G4-nya ya oke lah gitu ya. Tapi yang ini gimana? Oke, kita bahas dari spesifikasinya dulu ya, dari prosesornya dulu. Ini adalah Intel Core i3 1115G4, codename Tiger Lake, fabrikasinya 10 nanometer Superfin, 2 core 4 thread ya, karena ini Core i3 bukan 4 core jadi di sini ya. TDP operation range-nya dari 12 sampai 28 watt dengan base clock 3 GHz, maksimum turbo clock di 4,1 GHz. Dia punya 6 MB Intel Smart Cache. Ini peningkatan yang lumayan besar karena Core i3 yang dulu yang generasi ke-10 yang Ice Lake itu cuma 4 MB aja. Ini naik ke 6 MB. Untuk support memorinya ada di DDR4 3200 MHz. Ini kalau dia pakai SODIMM yang bisa dilepas-lepas. Atau dia kalau pakai LPDDR4X dia bisa sampai 3733 MHz. Ya. Untuk integrated graphics-nya, nah ini yang agak aneh sih ya. Ini G4 tapi Intel menyatakan namanya bukan Iris tapi ini Intel UHD graphics saja. Tadinya kita udah mau kecewa, tapi kita lihat execution unitnya ada banyak, ada 48 execution unit. Loh kok jadi banyak ya? Jumlah execution unit ini atau EU ini ya sama dengan Iris Plus Graphics di Core i5 generasi ke-10 yang pakai G4 ya. Sama, tapi kok namanya UHD ya di sini ya. Nah, Intel UHD Graphics di Core i3 yang dulu itu, yang Ice Lake itu cuma 32 execution unit ya, bukan 48 seperti yang ini. Oke, untuk laptop pengujian kita pakai Lenovo IdeaPad Flex 5i. Spesifikasinya ya pakai Core i3 yang tadi. Ini RAM-nya 8GB, DDR4 3200 MHz, dual channel, sayangnya ini bukan 3733 ya. Tapi udah nggak apa-apa lah, lumayan lah udah dual channel. 512GB SSD, integrated graphics only, ini nggak pakai tambahan grafik macam-macam. Layarnya ini adalah 14 inci Full HD touch screen. Ya, karena ini flex, otomatis dia touchscreen karena dia bisa diubah-ubah form factornya ya, bisa jadi tablet gitu ya. Itulah yang ada mode tenda, apalah segala macam itu ya yang bisa diputar-putar. Dan dia juga dilengkapi dengan sebuah pen. Oke, kita nggak bahas lebih jauh tentang si laptopnya ini sendiri ya. Walaupun memang biasa menarik yang kayak begini, tapi kita mau lihat kemampuan dia untuk gaming seperti apa. Seperti biasa kita mulai dari Dota 2 dulu. 720p settingnya quality preset di fastest rendering scale di 100%. Untuk scene yang berat dia nyampe 40-50 fps. Lumayan kenceng dong kalau gitu ya. 720p ya. Scene ringan dia bisa 90 fps. Ini memang belum sampai di level kompetitif tapi masih oke banget untuk gaming yang casual ya. 40-50 fps masih oke lah ya. Lalu kita pindah ke CS:GO. Lagi-lagi kita set di 720p, quality preset kita taruh di low, masih bisa dapat 85-155 fps. Ya, jadi mau main CS:GO 720p masih kenceng nih, masih ngebut nih sampai 155 fps. Lalu kita pindah ke game bola ya, PES 2021. Lagi-lagi kita set di 720p, quality presetnya ada di low, rendering scale kita turunin ke 80% ya. Dan kita lihat bahwa kita bisa dapat 59 sampai 60 fps, lumayan stabil. Ada sekali-sekali gejala drop ke 55 fps, tapi masih oke, nggak ada masalah. Ini masih bisa jalan mulus dan lancar banget. Ingat, ini nggak pakai tambahan MX, nggak pakai. Ini pakai integrated graphics dari Core i3 saja. Lalu kita pindah ke Genshin Impact. Kali ini kita pakai versi 1.2 karena pada saat video ini dibuat sudah naik dari 1.1 ke 1.2 ya. Setting di 720p, quality presetnya di lowest, rendering scale tapi masih di 1.0 ya. Masih 1.0, bukan 0,6
kan, 1.0 masih ya. Nah, saat scene ringan kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Kadang-kadang dia bisa turun sampai 40-50 fps pada saat scene-nya tuh efek grafisnya memang intens banget ya, meledak-ledak segala macam lagi berantem ya, bisa turun. Tapi tetap tidak turun sampai 30 atau bahkan di bawah 30 fps. Nah, kami tergelitik untuk nyoba yang sedikit lebih berat. Gimana kalau GTA 5? Nah, GTA 5 ini lebih terbuka world-nya ya. 720p, quality settingnya di normal, kita masih bisa dapat 30 sampai 45 fps. Masih lumayan, masih bisa main GTA 5 di sini. Siapa yang kemarin tahun lalu sempat dapat GTA 5 gratis, nah bisa dipakai di sini ya. Kemudian kita pindah ke game yang banyak banget ditanyain ya, game Valorant. Walaupun sebetulnya game ini ringan banget sih harusnya ya. 1080p deh, nggak pakai 720p. Quality presetnya kita taruh di low, dapat 60 sampai 80 fps ya. Mau main Valorant di sini? Bisa, nggak pakai tambahan grafik tambahan, nggak usah apa-apa. Bisa ya. Lalu kita coba game lagi yang lain, ada World of Tank 1080p, quality preset taruh di low, kita dapat rata-rata 80 sampai 120 fps, masih mulus lancar. Hanya dalam beberapa kondisi pada saat ledakan itu dia turun, dia drop, tapi cuma sampai 60 fps, nggak nyampe di bawah 60 fps, apalagi 30 nggak. Jadi gamenya ini mulus lancar di sini. Kemudian yang terakhir kita coba juga game ini. Ini adalah game Long Dark 720p, quality presetnya ada di medium ya. Ini lumayan berat juga tapi masih jalan, 35 sampai 45 fps. Lumayan, masih bisa jalan mulus. Ya, jadi dalam pengujian singkat kali ini dengan beberapa game ini kita bisa lihat bahwa performa Intel UHD graphics terbaru dengan 48 execution unit di Intel Core i3 1115 G4 ini ternyata lumayan bertenaga untuk gaming yang ringan. Apakah GTA 5 itu hitungannya ringan? Ya mungkin ringan menengah. Ya, tapi kalian tidak bisa tentunya memaksakan ini untuk game-game kayak Assassin's Creed gitu ya. Itu belum kena. Atau Cyberpunk belum sampai ke situ ya. Tapi game-game yang tadi udah cukup menyenangkan sih. Apalagi ini kan laptop tipis lagi, apalagi kalau yang ini convertible pula gitu ya. Jadi harusnya udah cukup menyenangkan, bisa main banyak game sekarang ini. Ya, padahal perlu dicatat ya bahwa Intel UHD graphics yang terbaru ini masih dipasang dengan RAM DDR4 3200. Kami sebenarnya penasaran nih gimana performansnya kalau ketemu dengan RAM LPDDR4X yang 3733. Harusnya sih terutama kalau dia dual channel jadi bisa lebih kencang lagi ini yang satu ini ya. Oke, jadi sekian dulu pengujian singkat kami tentang gaming dengan Core i3 generasi ke-11 di laptop yang tipis, yang terutama yang convertible yang satu ini. Saya Dedi Irfan, jaga TV.